Pernah kepikiran gak sih, apa sebenarnya tujuan utama pernikahan di mata Tuhan? Sebagian besar dari kita mungkin langsung jawab, ya buat punya anak. Tapi, gimana kalau ada sebuah teks kuno berumur 2500 tahun dari Nabi Maleakhi yang ternyata menawarkan sebuah visi yang jauh lebih besar, jauh lebih radikal? Hari ini, kita akan bongkar sama-sama sebuah visi pernikahan yang berorientasi pada misi, sebuah panggilan yang melampaui sekedar punya keturunan. Oke, coba kita bayangkan situasinya. Ada sebuah komunitas yang kelihatannya soleh banget. Mereka rajin bawa persembahan, mereka berdoa sambil nangis-nangis di mezbah Tuhan, tapi Tuhan justru menolak ibadah mereka. Ini bukan tangisan tobat loh, tapi tangisan frustrasi. Mereka ngerasa udah ngelakuin semua yang benar, tapi kok Tuhan rasanya jauh banget. Ada yang salah di mezbah ini. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang coba dijawab oleh Nabi Maleakhi. Dan jawabannya, ini yang menarik, secara radikal menghubungkan apa yang terjadi di tempat ibadah umum dengan apa yang terjadi di ruang paling pribadi, rumah tangga. Tuhan sedang menunjukkan sebuah masalah yang tersembunyi jauh di dalam. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari masalah kuno di Yehuda. Terus kita bedah sebuah frasa yang misterius, kita coba pahami apa sih tujuan sejati pernikahan, dan yang terpenting, gimana semua ini nyambung banget sama hidup kita sekarang. Oke, pertama-tama kita perlu paham konteks sejarahnya dulu. Kita sekarang ada di abad ke-5 sebelum Masehi. Orang-orang Yehuda ini udah pulang dari pembuangan di Babilonia, tapi mereka bukan lagi bangsa yang merdeka. Mereka hidup di bawah kekuasaan Kekaisaran Persia. Mimpi-mimpi mereka soal kejayaan belum terwujud, dan ujung-ujungnya mereka jadi capek secara rohani, apatis, dan ya agak sinis. Jadi, pesan Maleakhi ini nggak muncul di ruang hampa ya. Pesannya ini adalah respon langsung terhadap masalah-masalah yang sangat nyata, ketidakadilan sosial, iman yang mulai kompromi, dan krisis identitas di tengah tekanan budaya asing. Dia berbicara kepada orang-orang yang imannya lagi diuji oleh kerasnya kenyataan hidup. Dan inilah diagnosis Tuhan yang disampaikan lewat Maleakhi. Krisis di mezbah itu cuma gejalanya. Penyakit utamanya ada di rumah, pengkhianatan. Atau dalam bahasa Ibraninya, bagat, terhadap istri masa muda mereka, yang Tuhan sebut sebagai teman dan istri perjanjian. Ibadah mereka ditolak karena perjanjian suci di rumah mereka sendiri sudah mereka hancurkan. Nah, sekarang kita sampai ke jantung argumen teologis Maleakhi. Sebuah ayat yang terkenal sulit, tapi ayat inilah yang memegang kunci untuk memahami seluruh bagian ini. Disinilah kita menemukan alasan mengapa Tuhan begitu peduli pada kesetiaan dalam pernikahan. Teksnya bilang Tuhan itu mencari Zera Elohim, yang diterjemahkan sebagai keturunan ilahi. Apakah ini cuma berarti, ya, punya anak-anak yang soleh, atau ada makna lain yang jauh lebih dalam? Pertanyaan inilah yang bikin para ahli Alkitab berpikir keras selama berabad-abad, dan sekarang kita akan coba mengurainya. Yuk, kita bedah frasa ini. Kata pertama adalah Zera. Betul, artinya bisa benih atau keturunan, tapi di perjanjian lama, kata ini seringkali bukan cuma soal jumlah, tapi soal kualitas. Bukan soal berapa banyak anak yang lahir, tapi soal karakter generasi seperti apa yang dibentuk. Kata kedua, Elohim, artinya Tuhan. Nah, ketika kata ini digabungkan dengan Zera, fungsinya jadi seperti kata sifat. Jadi, ini bukan sembarang keturunan, tapi keturunan yang milik Tuhan, yang punya karakter ilahi. Keturunan yang mencerminkan siapa Tuhan itu. Jadi, ini dia poin kuncinya. Ketika kita gabungkan kedua kata itu, maknanya jadi dahsyat banget. Tuhan bukan sekedar mencari produk biologis dari sebuah pernikahan. Dia mencari hasil kualitatif, sebuah generasi yang hidup setia pada perjanjian dengannya. Fokusnya bergeser dari sekedar prokreasi menjadi formasi spiritual. Pemahaman ini membawa kita ke sebuah ide yang sangat besar. Kalau keturunan ilahi ini bukan cuma produk, berarti itu adalah tujuannya. Dalam dunia teologi ada istilah kerennya, yaitu telos, tujuan akhir ilahi yang memberi makna pada segala sesuatu. Biar kita lebih paham lagi, coba deh kita bandingkan dengan Nabi Ezra yang hidupnya sezaman dengan Maleakhi. Ezra juga khawatir soal benih yang kudus yang terancam oleh pernikahan campur. Ini menunjukkan bahwa isu soal menjaga garis keturunan yang setia ini memang lagi panas-panasnya waktu itu. Tapi, Maleakhi membawa argumen ini lebih dalam lagi. Dia nggak cuma fokus pada menjaga identitas komoditas, tapi pada tujuan teologis dari keluarga itu sendiri. Dan inilah kesimpulan utamanya. Keturunan ilahi adalah sebuah tujuan misi. Pernikahan, menurut Maleakhi, punya sebuah tugas, sebuah panggilan dari Tuhan. Jadi, setia dalam pernikahan itu bukan tujuan akhirnya loh.
Kesetiaan itu adalah syarat utama supaya misi ini bisa berjalan. Wow, pemahaman ini benar-benar mengubah segalanya. Ini menggeser cara pandang kita dari sekedar aturan pokoknya jangan cerai menjadi sebuah kesadaran bahwa ada misi besar dari Tuhan yang dipertaruhkan di sini. Tabel ini menjelaskannya dengan sangat baik. Di satu sisi, ada pandangan legalistik yang melihat pernikahan itu kayak kontrak sosial buat kebahagiaan pribadi. Pertanyaannya jadi, boleh nggak sih gue cerai? Tapi Maleakhi menawarkan pandangan misiologis. Pernikahan itu adalah semacam inkubator untuk tujuan Tuhan. Maka pertanyaannya berubah total menjadi, misi ilahi apa yang sedang saya hancurkan kalau saya bercerai? Beda banget kan? Untuk menekankan betapa seriusnya hal ini, Maleakhi memakai kata Ibrani yang sangat-sangat kuat untuk menggambarkan perceraian. Hamas. Ini bukan kata untuk berantem biasa. Ini adalah kata untuk kekerasan yang brutal, ketidakadilan yang merusak tatanan ciptaan Tuhan. Ini kata yang sama yang dipakai di kitab Kejadian untuk menggambarkan dunia yang begitu rusak sampai Tuhan harus mengirim air bah. Jadi di mata Tuhan, perceraian bukan cuma tragedi pribadi, tapi sebuah tindakan kekerasan teologis terhadap misinya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita membawa visi kuno yang dahsyat ini ke dalam kehidupan kita di abad 21? Implikasinya ternyata sangat praktis dan bisa mengubah banyak hal, terutama di dalam gereja. Ini benar-benar mengubah cara kita melakukan konseling pranikah. Daripada fokusnya cuma soal cocok nggak ya kepribadian kita harusnya menantang pasangan untuk menemukan misi bersama mereka. Pertanyaannya bukan lagi cuma apakah kita saling cinta, tapi apa yang Tuhan mau kerjakan di dunia ini lewat persatuan kita berdua. Ini panggilan untuk jadi rekan kerja Tuhan. Dan yang paling penting, misi keturunan ilahi ini nggak terbatas pada hubungan biologis. Ingat kan, penekanannya pada kualitas rohani sebuah generasi. Artinya, pasangan yang mengadopsi, jadi orang tua asuh, atau jadi mentor rohani bagi anak-anak muda, mereka sedang memenuhi mandat ini secara langsung. Bahkan, pasangan yang memilih untuk tidak punya anak pun bisa mendedikasikan pernikahan mereka untuk melayani misi Tuhan dengan cara-cara lain yang sama kuatnya. Kerangka berpikir ini juga mengubah cara kita melayani pasangan yang sedang dalam krisis. Percakapannya bergeser dari sekedar, saya udah nggak bahagia, menjadi, yuk kita ingat lagi tugas besar yang Tuhan percayakan pada kita berdua. Ini memberikan motivasi yang berpusat pada Tuhan untuk rekonsiliasi, sebuah panggilan untuk memperbaiki kemitraan yang rusak demi sebuah misi yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi saya mau tinggalkan kita semua dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kalau pernikahan dan keluarga itu bukan cuma soal kebahagiaan kita pribadi, tapi tentang ikut serta dalam rencana Tuhan untuk dunia ini, gimana hal itu mengubah cara kita memandang peran kita, baik sebagai suami, istri, orang tua, atau bahkan sebagai anggota jemaat. Visi Maleakhi ini menantang kita semua untuk melihat hubungan kita yang paling intim sebagai ladang misinya Tuhan.